Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa akan ada satu cerita horor yang akan kami sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga cerita hari ini seperti cerita-cerita yang lalu masih diterima, masih bisa menghibur kawan-kawan semuanya, menjadi sebuah asupan nutrisi horor untuk teman-teman semuanya dan menambah hasanah perhororan di negeri kita tercinta ini. Ngomong apa ya, yang pasti saya berterima kasih sekali untuk teman-teman yang masih setia melihat, menonton AHS. Untuk kawan-kawan yang baru hadir, baru bergabung, terima kasih. Inilah kami AHS dengan gaya bercerita saya yang bisanya seperti ini. Dan terutama untuk teman-teman semuanya yang sudah ngikutin saya, asik, yang sudah bersama saya maksudnya dari channel sebelumnya sampai hingga saat ini. Tentu saya tidak woro-woro, saya tidak pengumuman, tidak memberikan selebaran menyebarnya bahwa saya ada channel ini. Tahu-tahu jenengan masih bersama saya, itu sangat saya hargai, saya sangat apresiat untuk itu. Dan mewakili yang belum tersampaikan, saya berterima kasih sekali karena kemarin lalu itu selama bertahun kita bersama, ya kan, kita lu aja kali, maksudnya saya sudah bisa saya didengarkan ketika bercerita kemarin lalu. Dan ya, saya belum sempat mengucapkan salam perpisahan, namun akhirnya semuanya harus berakhir dan saya ada di sini. Saya nggak woro-woro, jadi misalnya ada teman-teman, saudara, kerabat dan daitolan yang bertanya di manakah Mas Ayung berada, katakanlah, wahai teman, saya ada di sini. Bukan iklannya, tapi berharap ya bukan apa-apa, biar rame aja, biar yang komen tambah rame, biar kasanah perhororan kita semakin bertambah. Ngomong apa ya, langsung ke cerita saja wis. Sebuah kisah dari Mas Agung di Banyumas menceritakan sebuah pengalaman horor yang terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Saat itu saya benar-benar hancur, Mas Ayung. Aduh, belum apa-apa udah hancur. Hancur kenapa, Mas Agung? Jadi ketemu, dia kan ada saudara yang tinggal di sana di Banyumas, kemudian main ke sini. Ya bawa si Agung itu, terus ngomong begitu kan. Saya waktu itu hancur, Mas Ayung. Saya mendengar hancur. Kenapa hancur tapi dilihat lemu begitu, masih butuh, ini masih gede begini hancur? Enggak, maksudnya kehidupan saya. Oh, kehidupan ini dengan hancur. Hancur gimana, Mas? Ya, saat itu kan saya bisa dibilang saya punya harga diri, asik. Saya punya harga diri, saya di keluarga ya bisa dibilang semua saya dalam hal ekonomi. Untuk urusan adik-adik saya ngirim, saya apa ya, karena saya udah menjadi karyawan di perusahaan yang cukup bonafit di Jakarta. Kan susah, Mas Ayung, wong jadi karyawan kontrak aja susah, saya sudah menjadi karyawan. Ya gajian sih nggak gede-gede banget, tapi kan anteng, enggak saya nggak nyari-nyari lagi kerjaan kalau misalnya kontraknya habis. Iya, saya bilang, pas lagi corona itu, lagi ada corona, saya tuh akhirnya mendapat itu pengurangan karyawan. Saya tuh kan aduh sedih banget ya, emang dapat pesangon, tapi kan pesangon sekuat apa kan, kalau dimakan juga bakalan habis. Ya sekarang jangankan lagi saya dipecatnya lah, kata-katanya sudah dipecat ya, lagi corona kan jenengan kayak apa ngerti sendiri, pembatasan hubungan apa namanya itu saya lupa. Jadi mencakamnya kayak apa ya, saya akhirnya cerita, di kampung saya lebih-lebih ya dari kemarin ya, lagi pada saat corona itu termasuk horor banget. Apakah sama di kampung teman-teman, di kota teman-teman seperti di sini atau enggak? Ya kalau di sini itu memang saat wabah pandemi itu sangat mencekam, dan memang bukan cuma di Indonesia ya, cuma di seluruh dunia juga seperti itu, sangat terdampak di sini. Ya waktu itu orang meriang apa saja itu jangan sampai dibawa ke rumah sakit, karena kalau dibawa ke rumah sakit udah langsung dinas itu corona. Mau pilek ya corona, batuk ya corona, meriang, udunen ya corona. Jangan bisulan ya sudah di corona KB. Jadi semua itu dikoronakan. Mungkin kalau udah corona ya sopenya corona, terus
penanganannya corona karena ada dapat income dari pihak tertentu ya, atau nggak tahu. Dan konon katanya pelapor, misalnya ada orang yang ini orang tua aki-aki meriang, terus laporan lah dia, itu dapat upah. Itu nyata beneran loh. Di luar itu, ketika jangan sampai sakit, karena sakit itu akan dikoronakan. Kemudian orang sakit itu nggak ada yang ke rumah sakit belas karena takut dikoronakan. Tetangga saya pada saat corona tersebut, dia itu ada sakit gula, dan itu dari tahun-tahun sebelumnya pun ya sering kalau lagi lagi ngedrop itu dibawa ke rumah sakit. Itu cerita di sana, dicampur sama orang-orang yang memang sudah kena. Terus perawatannya, penanganannya di sana itu bukan memberikan sebuah motivasi ataupun memberikan ketenangan bagi si pasien, tapi situasinya seolah-olah malah lebih mencekamkan, dan gak ada akses dari dunia luar, bahkan gak ada boleh yang nungguin kan. Akhirnya kan semua informasi dari pihak rumah sakit tersebut. Jadi kiri kanan saya itu mati ya corona, bangsal samping saya tuh meninggal ya corona lagi. Saya itu hampir mati banget Mas Ayung, tapi matinya kayak pikiran sebenarnya itu. Untungnya saya selamat lah, tapi jenengan akhirnya dikoronakan kan. Iya ya, mending akhirnya kan pas pulang dari rumah sakit dapat bantuan itu satu mobil penuh, ada beras, ada macam-macam. Ya bukan begitu, enggak. Waktu itu asli di kampung saya itu, saya kan tinggal di Bunyi, tadi Anteng juga. Saya kan tinggal di pojokan kampung, terus kesananya itu berapa meter itu udah langsung sawah itu cukup luas ya. Jadi sawah sebelah kanan kiri, terus sebelah belakang sana itu udah ke desa yang lain. Di desa saya sendiri hampir tiap hari itu ada orang meninggal, dan esoknya ya model dikuburkannya ya model corona. Belum lagi di desa-desa lain. Jadi setiap berapa jam sekali terdengar itu suara dari masjid ataupun dari surau ya, pengumuman innalillahi, terus seperti itu, nggak ada berhentinya. Sehari itu bisa dapat pengumuman 4-5 orang yang meninggal yang kami dengar di sini. Bukan cuma di desa kami sendiri, tapi desa-desa yang lain. Itu sangat mencekam. Yang kentir, yang gilanya lagi, itu per 1 jam 2 jam itu ada ambulan yang riwa-riwi. Dia itu saya sempat melihat, bahkan waktu itu saya pas lagi di depan studio ya, sama Mas Riam dulu, saya ngeliat ke depan itu ada ambulan, sirennya bunyi, itu lewat nggak bawa apa-apa, nggak bawa orang, nggak apa, terus itu lewat ke kanan, jalur kanan. Lain waktu 1 jam 2 jam berikutnya lewat lagi dari kanan itu ke kiri, itu nggak bawa apa-apa, karena kan memang sengaja ada sebuah teror seperti itu. Sangat mencekam saat itu di kampung saya. Dan saat itu karena memang orang-orang itu nggak ada yang berani berobat ke puskesmas, ke rumah sakit, kemudian semuanya mengobati diri sendiri ya, improvisasi. Semua obat warung itu habis, mahal, harganya berlipat-lipat ya. Minyak kayu putih nggak ada sama sekali di kampung saya karena habis terjual. Paramek, Bodrek, Ultraflu, nama-nama obat tersebut, obat-obat yang populer sejak zaman dulu itu habis di pasaran, habis di warung-warung, itu nggak ada. Mereka nyetok di rumah masing-masing. Mungkin kalau dibilang semua itu kalau ya kena semua, kena corona itu semua, artinya ya itu mencekam banget, itu horor banget. Dan ya hanyalah iman saat itu bisa dibilang ya, orang-orang yang memiliki iman, yang memiliki keyakinan akhirnya bisa mempunyai ketenangan. Dan dari ketenangan itu ada ya, dia bisa menginfus keluarga, menginfus yang lain untuk bersabar, untuk terus bertahan dalam situasi yang sulit itu, sampai akhirnya pandemi itu kemudian berakhir dengan meninggalkan luka, kenangan pahit, dan semua kehoror-kehororan yang ada. Namun bukan cuma itu, kemudian itu sangat berdampak bukan cuma di psikologi, terus banyak yang kehilangan ya.
korban itu banyak sekali, namun juga dampak secara ekonomi, termasuk tadi ya Mas Agung apa siapa ya tadi nama samaran, jadi saya lupa, yang cerita yang dari Banyumas itu ya, Mas Agung itu juga dia menceritakan betapa hebatnya corona saat itu, dan beberapa keluarga juga ada yang meninggal. Untung-untung dia itu sampai pulang kampung dan bisa bersama keluarga untuk menghadapi tadi ya pembatasan sosial, pembatasan wilayah waktu itu sudah ada di kampung. Nah setelah itu kemudian setelah berangsur wabah itu menjauh, keadaan mulai normal, keadaan keuangan itu nggak normal sama sekali, karena untuk bertahan itu nggak kerja sama sekali, bantuan dari pemerintah juga nggak seberapa, uang pesangon itu banyak digunakan untuk berobat, untuk sumbangsi untuk keluarga yang meninggal, kemudian ada urun-urun beras, urun-urun cepon apa ya, untuk ya tadi acara tahlilan dan lain-lain. Kemudian sisa-sisanya digunakan Mas Agung untuk yo saya harus berjuang, harus berusaha di kampung, karena ke Jakarta juga mau apa, wong Jakarta itu banyak PT yang tutup, saya juga dikeluarkan, jangan mungkin datang lagi ke PT itu kan. Kemudian Mas Agung itu mulai yo jualan-jualan, bermodal dari lihat di tutorial YouTube cara membuat bakso enak, bikinlah, beli belanjaan, kemudian dibikin, ada ditaruh di kulkas, bikin adonan dengan semuanya nuruti YouTube itu ya kan, pasti makan angel rasanya, gagal lagi itu buang modal, terus bikin sate, bikin ini, bikin itu, akhirnya lumayan rasanya jualan. Namun mungkin Mas Agung lupa untuk dulu itu nggak ketik rek spasi weton atau apa ya. Akhirnya ketika dia berjualan ya ala warungan, ala kafe-kafe, jualan makanan tersebut, sejatinya dia mungkin hidupnya di air, jadi nelayan atau apa, bisa kayak gitu nggak cocok. Akhirnya yang buang modal lagi, sudah nyewa tempat, sudah yo beli alat-alat buat dagang, modal berjuta-juta tuh habis, ganti lagi jualan ini jualan itu, dagang ini dagang itu, sampai hampir-hampir dia putus asa, hampir-hampir dia itu Mas Agung itu saya udahan ya Allah. Namun apakah saya harus menyerah, sementara bocil-bocil istri juga ya, saya punya keluarga Mas Agung, saya harus tetap berjuang. Kemudian dia itu teringat dalam renungannya ya, dalam renungan suci di tengah malam yang gelap gulita itu, Mas Agung itu teringat dulu itu semasa saya sekolah, saya sering bantu-bantu di bengkel, terus paman saya itu bisa benerin aki itu akumulator ya, khususnya aki motor, dari aki kering aki basah, sering bisa betulin aki yang tidak bisa nyimpen arus, aki yang bodol rusak parah, kemudian dibetulin seperti aki baru lagi bisa digunakan. Apa saya jualan aki bekas aja ya, aduh modal segini cukup apa enggak. Akhirnya itu mulai dari saat itu dia ngumpulin, beliin aki, jual beli aki bekas lah seperti itu. Dan memang ya aki itu cukup mahal, apalagi yang ori ya, aki-aki bekas itu menjadi sebuah pilihan yang pilihan yang sangat diperlukan untuk para pengguna sepeda motor yang kadang-kadang tidak bisa starter, akinya soak, daripada beli Yuasa 250 itu kan paling 60.000, tukar tambah 70 ya, tergantung cara pemakaian, bisa awet sampai setahun bahkan sampai selamanya ya enggak sih. Jadi lumayanan lah, itu ternyata diminati. Dia gelar ya meja kecil, ada payung seperti payung Coca-Cola yang lebar untuk melindungi panas terik dan hujan, duduk di situ sambil apean. Ada orang datang, mas aki mas, tukar, begitu kan dipasangin, dicek semuanya normal, cair. Itu ternyata cukup menjanjikan. Dan iya ya, kalau ya rezeki kan sebuah rahasia. Kalau misalnya saya sudah dikasih tahu sejak awal ketika corona berakhir, ketika saya masih punya duit, saya pasti akan buka usaha aki dan lebar yang hebat, yang besar, bahkan waralaba aki di seluruh Jawa Tengah. Saya akan punya anak buah. Jadi akumulator mungkin seperti itu ya. Tapi ya wis lah, usaha yang penting udah jalan, modal cuman sedikit, mungkin lama-lama menjadi bukit, lama-lama menjadi gede.
dinikmati usaha tersebut. Istrinya udah mulai ada binar muka di wajahnya, mulai ada senyuman, mulai ada sapaan. Mas Agung penggawe kopi. Dulu itu nggak seperti itu. Padahal rekasa bareng, Agung juga nggak pengen melukai hati istrinya. Agung juga nggak pengen nganggur. Ini keadaan, tapi kadang-kadang ya istri yang butuhan ya, akhirnya bisanya marah, kesuh-kesuh lah ya. Tapi setelah semuanya berjalan, mulai ada senyuman, mulai istri mulai dandan lagi, keharmonisan mulai bersemi kembali. Ya, seperti itu. Dinikmati, dijalani selama hampir mau 1 tahun. Kemudian badai melanda, asik. Kemudian mulai ada ujian datang lagi. Ada masalah dalam keluarga. Orang bilang dari pihak istri, ya istrinya Mas Agung itu ditembak. Ada yang gak suka, bukan ditembak di bedil ya teman-teman, malah ditembak secara goib. Dikerjani, ada yang gak suka. Nah, kadang-kadang paranormal itu nggak ditanya, tapi dia itu jemput bola. Maksudnya paranormal itu, orang pinter itu ceritanya itu yang justru nyamperin pasien, nyamperin customer. Dan anggaplah Mas Agung yang dalam kondisi usaha akinya itu menurun drastis, penjualan itu berkurang. Sehari yang biasa ngelayanin 4, 6, 10 orang, 10 akumulator aki, itu 1 aja ngelayanin susah banget. Itu kayak diadopsi. Bisa dilihat oleh paranormal tersebut, yang gak lain adalah tetangganya dekat lagi. Karena banyak paranormal sekarang ya, mungkin usaha paranormal ya sebuah usaha menjanjikan di saat itu gitu ya. Namun anehnya dari semua orang pinter katakanlah, itu seragam ngomong sama Agung. Gung, ya kamu gimana mau laris dagangannya Gung? Udah gimana sih Mbah? Ya padahal lebih mudah ya panggilnya Mbah wong paranormal. Kamu itu ada yang ngerjain Gung. Udah ngerjain gimana Mbah? Ada yang gak suka sama kamu, akhirnya membuat usaha kamu ya iri lah, karena kamu sudah berhasil usaha seperti itu. Jadi ya supaya kamu gak betah usahanya itu kacau begitu kan, berantem kan, dan dampaknya berantem sama istri. Nyatanya iya bener, istrinya mulai mucu-mucu lagi, mulai merengut, mulai bersengut gitu kan. Ya lumrah sebenarnya, tapi dibumbukan sama paranormal tersebut. Dan Agung juga iya juga sih. Itu yang ngerjain siapa Mbak? Ya masih orang dekat sendiri, masih kerabat kamu, masih saudara kamu sendiri. Tapi saya nggak bisa ngomong itu siapa. Ya, itu selalu ada rahasia di balik rahasia. Nggak ngomong terus terang kadang nyebelin. Nanti kalau misalnya kita ngomong si Beki ya atau si Wanto, ya ciri-cirinya itu yang penting orangnya tinggi, bangsa seperti itulah. Aku nggak begitu mendengarkan, tapi ya cukup menghormati karena dia yang datang sendiri kan. Wong ngasih kopi, berbagi rokok, nggak dibeliin rokok bungkusan, berbagi rokok itu apa salahnya? Kalau kamu nanti pengen bersihin ini Gung, nanti tinggal ngomong ke saya lewat saudara kamu, nanti tadi kamu nanti beresin, wis gampang urusan kayak gitu. Dalam hati, wong saya kan saudaranya adik saya sendiri, suruh beresin gimana? Jangan-jangan yang nembak adik saya sendiri. Walah, ini jadinya fitnah, nggak didengerin sama Agung kan. Kemudian dia tetap jualan, tetap berangkat, itu bermotor, di belakang itu bawa kotak, bawa ada yang dikasih karung, itu bawa aki-aki yang siap pakai, bukan aki-aki orang tua tapi akumulator ya. Kemudian pas dia dalam kesedihan, dalam renungannya, dalam terik matahari yang sangat menyengat waktu itu dan belum ngelayanin sama sekali, dia ingin beli, kalau sekarang itu es jembung, es apa ya, es yang 3.000-an dapat seember itu kan, cuman ngisepin itu, belum makan siang. Biasanya kan lagi pas zamannya laku itu royal loh. Kalau misalnya duhur beduk itu sholat terus mampir ke warung Padang, makannya rendang, kalau nggak kikil. Ini mau makan lauk sayur asem aja mikir-mikir, belinya es 3.000-an disepin begitu kan, sambil sedih, ya Allah sampai kapan kayak gini? Kenapa motor-motor itu yang lewat itu akinya pada waras semua? Kenapa nggak pada rusak ya? Kenapa setrum itu pada abadi di motor tersebut? Itu pikiran banyak sekali. Kemudian dalam renungan tersebut lewatlah seseorang, itu compang-camping banget, bukan anak pang, orang-orang kalau di sini tuh nyebutnya semrat dan kesel, orang-orang stres begitu kan.
lucu, orang stres tapi kayaknya dia itu mungkin ikut dalam kesatuan ini, dinas kebersihan kali ya. Soalnya ya Agung ada lucunya, dia pas kalau dia lewat itu, ini kali berapa Mas Agung itu melihat orang stres tersebut, dan kali ini karena dia sudah stres agak nyambung sama yang pada sama-sama stres kan, jadi lebih memperhatikan. Kalau kemarin kan enggak diperhatikan, lucu juga. Jadi orang stres yang repot, dia bawanya itu sampah, dibawain semuanya, dari sampah-sampah yang berat kayak rongsokan bekas setang sepeda, ada ya kayu yang kayu kering, bekas-bekas bungkus mie instan, kardus, dibawain semua, repot. Ya Agung itu saat itu nyapa, rajin banget, mau dibawain kemana? Sampah dibuangin, bersihin gitu. Soalnya nanti bisa menimbulkan, kalau hujan bisa menimbulkan banjir. Kok dia waras ya? Apa saya yang nanya yang stres? Kan begitu. Kok bisa nyambung kalau sampah-sampah ini kalau banjir nanti bisa jadi hujan. Hujan itu bisa jadi banjir, balik-balikan. Terus, kamu nggak laku ya dagangannya, malah moyoki loh. Kamu nggak laku dagangnya, malah kayak ngeledek gitu kan. Oh, kamu. Jadi Agung itu pas dia itu lewat itu jadi kepikiran, kenapa orang stres saya ajak ngobrol ya, saya tegur sapa. Baru-barunya ini saya itu ngelakuin yang seperti ini. Ya Allah, apakah saya udah tergolong orang-orang yang sudah semrat dan kesal atau stres tersebut? Nah kemudian dibalik lagi, itu baliknya mundur berarti dari tadi itu langkahnya itu belum banyak. Untung-untung Agung itu nggak ngerasani ya, dalam hati tok ngerasaninya kan, baliknya mundur. Kaget banget itu, langsung di depan congornya Agung yang lagi ngelamun. Jadi di depan Aki yang sudah ditata begitu di meja Aki, langsung, Mas, ya Allah, Agung itu hampir copot jantungnya kan, karena bener-bener kaget banget. Mukanya kan banyak debu, rambutnya gimbal itu kan, mungkin nggak poro-poro sisiran, mandi aja udah nggak mandi selama berapa dapat kan. Itu kaget banget Agung, ngagetin aja. Mas, jenengan mesti butuh duit kan? Ini kata-katanya seakan-akan dia punya duit. Cuman diem Agung, wes ngaku aja, jenengan mesti butuh duit, mbok. Itu orang-orang sana kan panggilnya, ada ngomongnya ada mbok-mboknya ya. Jenengan mesti butuh duit, mbok, katanya. Jenengan pasti butuh duit kan? Agung diem. Jenengan kan utangnya banyak kan? Digituin. Emang saat itu sampai utangnya banyak. Utangnya kan sampai 3 juta lebih kan, dan ditagih saat ini harus bayar kan hari-hari ini. Loh, orang ini kok bisa tahu saya punya utang begitu? Ini aneh, siapa yang ngasih tahu? Apakah dia bukan orang stres? Apakah dia adalah seorang malaikat? Apakah dia seorang waliullah yang nyamar? Macam-macam pikirannya kan. Aku cuman diem. Wis, walaupun kamu diam, saya tahu kamu punya utang banyak. Kok bisa tahu saya punya utang 3 juta lebih dan harus dibayarkan? Itu utang sama saudara, sudah ditagih-tagih selama berhari-hari, selama berapa hari ini. Kok dia tahu? Jangan-jangan, aduh. Terus gak usah bingung, sudah kamu bayar utang kamu. Bayar pakai apa? Aku ngomong kayak gitu, jawab akhirnya kan. Alah, dibilang stres ya stres. Lah itu tahu dia nyuguhin, dia nyodorin itu, ya kata Agung sih ini kayak kertas. Tadinya dipikir itu kertas karton dari serpiannya kardus itu, disuguhin ke Agus. Apa kata Agung? Pas dia itu ditampani yo, pas dia itu pegang kertas itu kan ditaruh di telapak tangannya Agung. Ya posisinya kayak gini Agung. Pas dilihat itu daun loh, bukan kertas karton, daun. Loh, ini daun, mirip banget kayak daun nangka. Karena Agung hidup di kampung, ya paham sekali, dia biasa main di kebun. Ini daun nangka kering. Maksudnya apa ini? Ya udah, itu nanti bisa buat bayar utang. Oh, sebel banget karena aku, Allah, dia ngomong seperti itu, dilemparkan si daun tersebut, niatnya mau dilemparin asal begitu ya ke depan. Nah, sudah
Dia itu akhirnya ngelamun lagi sambil ngisepin es itu yang 3.000 dapat seember itu kan. Nah, orang gila itu, orang stres itu sempat ketawa geli banget seakan-akan ngeledekin terus berlalu. Yang aneh itu jalannya itu agak pincang-pincang seperti dulu itu pernah ketabrak atau apa, tulangnya agak bengkok. Loh, kok orang itu kemana? Kok cepat banget? Dari sebelah sini tuh sungai nyemplung apa gimana ya? Nah, dia itu akhirnya balik natap ke depan lagi. Nah, pas dia iseng-iseng, kata orang tua kan harus semangat kalau jualan, narik pembeli, mukanya jangan asem. Dia itu bangun, kemudian dilap-lap itu mejanya yang buat naruh aki yang tumpuk-tumpukan, gak banyak sih, paling ya 12 biji lah di situ. Nah, di antara aki-aki itu ya, di antara akumulator itu, dia melihat daun yang tadi dilempar itu ada di sana. Dan di daun itu, loh, itu kok daun kayak ada nomornya sih, kayak ada angkanya. Diambil sama Agung, dilihat bener-bener begini, yang nggak begitu jelas, tapi waktu tadi kan karena terpaan sinar matahari, kayak yang ada angkanya itu lebih kerang, sementara yang lain itu rodo merampang, rodo ngebias begitu kan. Nah, akhirnya dipegang seperti ini. Loh, ini daun angka, ada angkanya, tadi itu nggak ada, itu ada angkanya 4 angka persis. 4 angka, Mas aku nggak ngomong angkanya berapa, yang jelas itu ada angkanya. Angka ini berhubungan sama apa? Kok katanya ini bisa buat bayar utang kamu. Akhirnya wong zaman sekarang ya, angka itu ya berhubungan dengan nomor, dengan ya tadi pasang togel mungkin. Nah, Agung itu nggak pernah pasang togel sama sekali. Dia nggak ngerti bahkan cara pasang togel itu gimana, terus ke siapa. Sementara misalnya mau pasang, kalau di kampung ada di kampungnya ya, bukan kampungnya dia sendiri, tapi kalau misalnya yang dia tahu yang pasang togel di kampungnya banyak, nanti ketahuan dia pasang, apa nggak malu ketahuan sama ya warga ya yang ikut pasang togel di situ. Terus nanti nyampe nyebar ke kampung, mertua juga tahu, enggak saya nggak mau pasang togel di situ. Loh, kok saya ngomong saya nggak mau pasang togel di situ, berarti saya akan pasang togel ke tempat yang lain. Tapi katanya ini bisa buat bayar utang, sementara ini bayar utang harus besok. Apa saya lalu itu ya asal begitu kan. Nah, dia tuh nggak punya duit, itu ada duit cuman berapa ribu rupiah lah ya. Akhirnya itu nanya-nanya daerah situ yang ada pasang nomor di mana, dipasangin lah sama Agung. Itu pun dengan walaupun jauh dari desanya itu lingak-linguk, jangan-jangan nanti ada orang dari desanya yang lihat, Agung sekarang pasang nomor, mau dibawa kemana kan, harga dirinya, mukanya itu mau taruh di mana. Apalagi sampai istrinya tahu, istrinya pasti akan marah, sangat benci sama Agung, kecuali kalau dapet. Kan dulu pernah nyoba sebenarnya Agung, jujur masa nggak pernah masang nomor Mas Agung? Pernah, tapi saya diamuk sama istri. Emang kenapa? Ya orang nggak dapat berapa kali, kalau jenengan dapat istrinya nggak ngamuk. Ya mungkin begitu ya. Kemudian dipasang nomor tersebut, dia berharap sore itu nanti bakalan ya ada pembeli bisa ganti duit yang 1.000-2.000 yang buat pasang nomor itu. Nah, sampai sore nggak ada pembeli sama sekali. Dengan badan lemes yang belum makan, cuman minum es yang tadi seember tadi, jatuhnya bukan kenyang tapi kembung. Diberesin lah semuanya karena udah sore. Nah, itu malah ada warung di samping ini ya, tempat dia jualan itu. Tumben Mas nyampe sore Mas, lembur apa? Jurong hati itu emosi banget, udah ngerti saya nggak ada yang beli Mas, malah disapa begitu, lembur segala, ini aja mau pulang. Nggak mau pulang Bu? Oh hati-hati ya. Nah, itu diberesin, pulang ke rumah naik motor itu rasanya wong ngelih ya, wong luwe, wong belum makan semindep kelayang gitu, narik gas itu ngambang-ngambang gimana gitu kan. Nah, sudah pulanglah dia ke rumah dengan sama sekali nggak ngomong apapun, cuman ya assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam sama anak sama mertua. Istrinya nggak jawab sama sekali. Dia bisa menduga keasaman wajah Agung, dimungkinkan Agung itu ndak bawa duit, dan memang tepat prediksi istrinya.
Aku nggak nanya makan, nggak nanya apa, pokoknya pulang dan itu langsung mandi maghriban. Nah, dari maghrib itu nggak ditawarin makan sama istrinya. Lara, hatinya sakit banget. Ya Allah, Sri, kamu itu sejak dulu adalah ratu saya, adalah permata hati, adalah cinta saya. Kamu saya manjakan, saya belikan apapun yang kamu mau sesuai dengan apa yang saya miliki, uang saya. Kemarin saat saya bekerja, saya kasih semuanya. Kamu pengen gincu yang nggak ucul, nggak ini, nggak nyeleneh, nggak luntur, yang paten saya kasih. Parfum yang katanya apa ya, parfum yang malu dikasih. Baca-bacanya wis lah ya. Saya nggak beli ya alat minton kesukaan saya, pengen beli yonek, beli apa, sementing buat istri, pengen beli baju yang cakep, yang lebih bagus dari punya yayunya, dibeliin semuanya. Tapi ketika saya dagangan terus nggak laku sedikit, kok saya nggak ada arti, saya nggak ada di depanmu, Sri. Seperti itulah dalam hatinya aku. Nggak ditawarin makan sama sekali. Nah itu mertua yang ngomong, Gung, kamu sudah makan, Gung? Sudah, Mak. Tapi perutnya bunyi kruku, keras banget lagi. Aku perut ngapain ngomong ya? Saya udah nggak jujur, saya pura-pura udah makan, perutnya yang jawab. Lagi wetenge moni, Gung. Ora, Mak. Gung, makan ge, kata mertua yang laki. Istri kamu mah gak beres. Itu marah-marah terus dari kecil, dari pagi. Anakmu itu kalau nggak ada bapak sudah dikamplangi mungkin. Aku sakit hati banget, katanya anaknya mau dikamplangi kalau nggak ada mertua. Sabar, Gung. Emang segani nama, emang nasinya masih ada? Ya ada, secentong tak anak, secentong, katanya mertua. Ya tali dua uang ya, apa ya namanya, yang mirip-mirip sama istrinya. Kemudian berjalan gontai menuju ya tadi cepon, menuju dapur, menuju tadi meja makan. Dibuka tudung sajinya, set, ternyata memang benar ada secentong nasi. Disisain segitulah ya. Terus ada ikan asin. Sebenarnya dalam hati itu saya nggak bakalan makan, saya terluka oleh sikap kamu yang sama si Sri itu. Tapi perut ini bunyi terus, ada dimakan. Saya harus tabah, saya harus kuat, saya harus menghadapi malam ini untuk besok saya lebih tetap sehat begitu kan. Makan lah itu dengan lahap banget. Kayaknya baru sampai sini kok udah habis nasinya ya, belum sampai perut karena porsinya aku nggak segitu. Aku badannya gede, otomatis temboloknya lebih besar, lambung itu lebih besar. Akhirnya pas dia itu masih lapar, dia ngudut. Itu pun udutnya bapaknya, mertuanya. Ya, Gung, rokok aja, Gung. Oh, ketahuan sama mertuanya. Padahal dia mau ngambil pelan-pelan, lagi mau dinyalain rokok, Gung, malah ditawarin. Aduh, isin banget. Dalam hati dia berjanji, ya Allah ya Rahman Rahim, ketika saya mulia, saya sugih, mertua saya beliin rokok, saya beliin saya 1 kontainer atau apa gitu. Ya seperti itulah janji hati begitu. Nah, ada angin segar ketika dia itu jalan ke depan. Dia nggak mau melihat ke kamar, nggak mau melihat istrinya. Bukan dia benci, bukan dia sakit hati, sudah dilupakan, tapi dia nggak mau melihat sikap istrinya yang berikutnya. Itu akan membuat sakit. Ketika orang yang paling kita cintai menyakiti kita, itu akan lebih sakit daripada orang lain menyakiti kita. Apa sih ya? Itu ke depan, pas di depan TV itu ada secari kertas lempitan begitu. Walimatul Tasmiyah. Apa yang ngarani bocah apa-apa? Ana undangan, Pak. Dia selamatan. Kamu yang berangkat, Mbok. Bukan saya. Itu ada Mbok yang ngomong kan. Saya yang berangkat, Pak. Aduh, Agung itu kesempatan besar. Ini bakalan dapat. Ya kalau misalnya ngarani bocah kadang-kadang ada kekanya, itu paling gak kalau ini laki-laki nih pasti anaknya, ini bakal dapat daging wedus itu banyak karena goroknya kan 2. Berangkatlah aku ke sana dengan sukacita. Ambil rokok lagi, Pak. Rokoknya maning ya, Pak. Gawa kabeh kena Gung, tapi mukanya itu nggak enak ya. Itu ketemu sama teman-teman di sana ngobrol-ngobrol setelah acara doa selesai sambil medang. Yang lain itu cimat-cimit ya, medangan itu kue-kue.
Agung yang paling antusias karena masih lapar. Aduh, ada dadar gulung, ada salak, apa gorengan kabeh. Gung pangan maning Gung, yang lain disodorin ke Agung. Saya malu sebenarnya, tapi gimana lagi. Nah pas udah diceponnya juga dibuat di rumah, kayak saya hari ini kayak seperti nista banget ya. Di dalam obrolan yang namanya warga ya. Kok bunyi dicek wah moto pira itu semua ngobrolin masalah nomor. Nah kemudian taruhlah Agung pulang itu anaknya belum tidur, anaknya laki-laki kan belum tidur. Wah ini berkat Pak. Aduh, untung saya tadi makan kue. Istrinya bangun, tadinya itu kayak acuh tak acuh, giliran ada berkat sama anaknya. Agung cuma ngeliatin begini kan ya. Dan dipangan kabeh. Ya Allah, itu sopnya aja ya kena. Itu sopnya itu jangan dimakan, yang bukan diplastik-plastikin. Jadi ada daging yang rendang sendiri. Keren lah di dalamnya itu ada telur asinnya di tengah sendiri ya. Terus sop diplastikin, kikilnya diplastikin, ini jeroan sendiri, dilihatin begini, dan dipangan kabeh. Oh itu masih ada kikilnya, masih ada sopnya, itu disisain. Mertua perempuan datang, yang nyaluk Sri, kuene Sri. Aduh dikasih mertua. Ya Allah, kalau tadi saya itu nggak makan jajan risol dadar gulung apa aja dikit, pasti saya akan menderita kelaparan nanti malam ya. Terus pas sudah makan cengir istrinya, kelalen Mas dipangan kabeh. Jurung hati langsung tapi setelah gak apa-apa, itu kamu yang aku sayangi, kamu yang saya cintai, walaupun dimakan sama cepon-ceponnya saya rela. Kemudian di ke depan ada bapaknya. Yo Gung, kas mangan ngudut aku. Mangan apa nih bangset? Seolah-olah seperti itu, saya itu gak makan. Jadi Bapak mertua ngertinya saya makan, saya kayak tertuduh seakan-akan saya itu udah makan dan bapak nggak ditawarin makan, padahal saya juga nggak makan. Iya Pak, enak Gung masakan waduh kayak katanya saya nggak makan, katanya masakannya enak Gung. Itu untung mertua ngomong, Agung orang mangan, Agung itu nggak makan, itu mah si sop malah tak pangan sama saya. Ya, wong lanang saya juga seperti itu. Saya kalau setiap selamatan, setiap kali buat anak istri. Padahal aku kalau menyaksikan mertua laki duluan. Kalau ada selamatan katanya semua buat anak istri. Wis kan. Mau kemana Gung? Mau keluar Pak. Keluarlah dia nemuin temen-temennya. Nah itu aku udah lupa yang namanya masang nomor. Nah pas ada di tongkrongan rame-rame yang ngomongin nomor. Dicek nganggo HP katanya. Itu cek pengeluaran kan dari Singapura sana jauh ya. Singapura itu keluar jam 11 malam. Dicek nomor itu keluar kan. Wah nyeriwik katanya. Hampir tadi saya nggak di mistik kok Mas, macam-macam lah ya. Itu kalau sudah keluar kan semua yang nggak dapat itu, wah tadinya saya mau biasa itu kata-kata seperti itu. Nah aku pas dengerin itu, loh kok angkanya itu, saya pasang nomor, saya dapat. Itu dicocokin berapa Mas keluarannya, dilihat begitu kan, ya tontonnya 4459, itu nomor saya yang di daun. Aduh Mas, aku tak balik dikit Mas. Gung, ya orang-orang itu percaya dan yakin aku itu nggak bakalan pasang nomor dan nggak pernah pasang nomor, itu keluar aja jarang-jarang. Oh iya Gung, kamu jangan-jangan pasang nomor, ada yang ngomong seperti itu. Enggak Mas. Oh yaudah. Oh kalau ini balik lagi ke sini Gung, kalau misalnya ada kopi bawa sini, kopinya kurang. Iya Mas, nanti saya insya Allah bawa ke sini. Itu akhirnya dia pulang ya kan. Pas pulang langsung buru-buru banget, duduk. Aku dapat duit. Itu masuk ke dalam rumah, ngeluarin motor lagi. Istrinya ngelihat, tangan di Mas, wis bengi kelayaban baik, katanya kelayaban aja. Enggak mana-mana. Orang mah nyari duit buat bisa bayar utang besok, malu gimana cara ngadepin orang nanti bakalan orangnya lagi kesini. Saya motor di mana mukanya, kamu janjiin. Itu untuk pertama kali aku dalam kehidupan pernikahannya itu bisa keras sama istri. Manang digituin, cangkem ngomong terus, mulut itu nggak bisa diem ngomong terus. Itu mertua yang tadinya biasanya belani istrinya itu diam semuanya. Pas dia keluar, mertua yang laki ngomong, sabar Gung, hati-hati. Iya Pak, udut Gung.
Agung pengen rokok banget, udah tensin lagi marah, masa dibaik-baikin mau kan. Ya dia tetap berjalan, motor itu muka-muka bensin nyampe ke tempat dia ya tadi, outlet dagangnya ya. Itu ke sana, singkat cerita diambil duitnya. Ya Allah Mas Ayu, ya kenapa Mas Agung? Saya ya nggak tahu, itu pertama pasang nomor itu dapat. Lah ya saya sampean udah dapat ya, dapat duitnya berarti dapat berapa ya, itu mbok ya dilalai ya, pertolongan ya dari Allah, tapi jalannya begitu mungkin ya Mas Ayu, ya mungkin memang. Kenapa saya itu hutangnya 3.600.000 sekian lah, 3.600.000 sekian pokoknya. Itu akumulasi nomor dari yang saya renting itu dapatnya segitu persis, nggak ada kurang, nggak ada ya, ada lebihan paling 5.000 lah. Enggak ding, buat beli bensin waktu itu ada lebihan segitu. Masa sih? Iya, plak kejiplak saya itu dapat duit itu segitu. Oh, itu yang ngasih berarti orang stres itu. Iya, saya kok bisa begitu ya. Nah, anehnya lagi, saya pas lagi pulang ke arah jalan pulang ya, saya ngelihat orang yang stres itu bukan tracknya, dia itu yang nggak biasa jauh-jauh nyampe ke tempat tinggal saya, hampir ke tempat tinggal saya, itu mau masukin kampung. Dia itu ada di sana, di ini kalau jalan kampung mau masuk kampung kan biasanya ada gapura, di situ lagi duduk di situ, terus ngepang sikil gitu loh, duduk di sana terus kakinya ditekuk di kepang gitu sambil ngutut itu masih bawa sampah, enggak ada sampah, dia tuh nyengir seolah-olah ya kan kamu dapat. Nah ketika saya lewat itu ya, saya coba nengok ke belakang, itu enggak ada, benar-benar itu orang itu enggak ada. Aduh, saya merinding, tapi merinding saya kalah sama bahagia saya punya duit. No wis kan, saya pura-pura nggak punya duit, mau istri ngomel kayak mukanya masam kayak apa, saya bodoh amat, yang penting saya punya uang, besok saya mau bayar utang. Nah pagi-pagi disemprot, dikerumbiang sama istrinya itu, ngomong macam-macam sama si Sri itu. Bukan Sri jenengan Mas Sri orang baik ya, ini anak Sri yang lain gitu kan, Sri istrinya Agung maksudnya. Itu dikerumbiang entek-entekan lah pokoknya semua, bahkan ada beberapa nama-nama binatang yang keluar. Agung tetap tabah, saya punya uang, kamu mau ngomong kayak apa, kamu itu cuma emosi deh di dalam hati, kamu aslinya sayang sama aku ketika aku punya uang banyak. Dari apa, orang yang nagih utang datang, panik kan istrinya. Agung dengan santai, manggilnya mama lagi, ambil uang itu di kantong celana. Apa emang punya duit Mas? Udah bergetar dia, udah ketakutan, udah malu. Berisik, ambil tuh duitnya di kantong. Kantong apa? Celana lepis sing biru. Sing biru apa? Sing biru dongker apa biru ngejreng? Biru tembok rentang apa ya, biru yang ada kayak tembok pecah-pecah itu. Diambil uangnya, ngasihin sama si yang ngutangin itu ya, saudara itu, sambil bergetar istrinya. Bisa nangis Sri. Udah papa penuh nggak bayar utang, nangis. Ya Allah, kalau misalnya nggak ada duitnya jangan dibayar semua, nggak apa-apa Sri, kata begitu ibu-ibu ya. Bisa nangis. Udah papa yuk, katanya ini uangnya sekasih. Terus iki dikasih 200.000 itu sama ya, cashback mungkin bahasanya ya, karena itu tadi nangis. Apa jangan-jangan yang ngutangin, jangan-jangan adol melas atau apa ya, tapi dikasih bener-bener. Saya nggak mau, enggak saya nggak mau, enggak ini haknya jenengan. Malah kalau ada ya saya pengen nambah. Orang oleh ngutangi ya segitu, mulangnya segitu, kok mau nambahin begitu kan. Nah aku menyaksikan itu semua, kok istrinya nangis ya, terus nggak mau duit 200 dikasih istri, akhirnya dikasih sama anaknya si Agung. Dia ditampani kan, bocah ini buat jajan ya, jangan mas, jangan deh, udah nggak apa-apa, dimasukin ke celana. Yang celana nggak pakai sempak ya, langsung brojol ke bawah, jatuh ya. Pas orangnya pergi diambil juga Mas Sri sih. Begitu ya. Itu pas udah orangnya pergi, Sri langsung meluk Agung, nangis. Mas, maafin mas, ngapurane sepurane mas, kenapa sih bisanya kamu nangis kayak gitu? Dari kemarin saya sikapnya itu durhaka banget sama mas, ternyata mas bisa nyari uang, bisa mulangin hutangnya. Oh
itu rezeki dari Allah. Asik ngomong seperti itu kan. Udah diem, mas pan ngopi mas. Saya kan nggak ada kopi, tadi pagi nggak ada kopi, ini sana duit 200 bisa buat kopi ya banyak kok mas. Oh iya ya, beli nasi goreng ngopi malam itu menjadi malam yang indah dan mereka berdua madu kasih lah istrinya dalam ini kan, kata mereka itu bisa berdua. Nah kisah ini masih berlanjut, nanti sambung ke sesi 2 ya. Untuk sementara ini dulu saya ada tamu agung. Asik. Saya ya kalau sudah sini sudah terlalu panjang, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi di AS berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.